Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin yang berbahagia, kabar Tanah Suci kali ini masih seputar bangunan Ka'bah. Bangunan yang akan kita bicarakan ini dinamakan Ka'bah karena bentuknya persegi dan ukurannya pun tinggi, besar. Jadi memang penamaan bangunan ini disesuaikan dengan bentuknya. Tapi tahukah kita, kalau sejatinya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bentuknya tidak persis persegi. Bahkan lebih pas jika disebut persegi panjang. Renovasi Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy lah yang menyebabkan ukuran Ka'bah sedikit berubah. Sehingga seolah bangunan Ka'bah dengan Hijr Ismail terpisah jauh. Untuk mengenal lebih jauh dari bangunan Ka'bah ini, berikut kita ulas rukun-rukun atau sudut-sudut Ka'bah lengkap dengan keutamaannya. Pertama, Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad adalah bagian Ka'bah yang ditempelkan Hajar Aswad di sudutnya. Dari sudut ini para jamaah memulai melakukan tawaf. Dan di sudut ini pula berakhirnya tawaf. Selain karena itu, pojokan ini menjadi istimewa dibanding pojokan Ka'bah lainnya, karena melalui pojokan ini seorang jamaah yang sedang tawaf, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih banyak dengan mencium, memegang atau melambaikan tangan sebagai isyarat ke arah Hajar Aswad. Kedua, Rukun Yamani. Pojokan Ka'bah ini jika ditarik garis lurus ke selatan, akan sampai di negeri Yaman. Tak heran jika pojokan ini dinamakan Rukun Yamani. Selain Rukun Hajar Aswad, Rukun Yamani juga menjadi pojokan Ka'bah yang tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Ibrahim. Karenanya ketika sedang tawaf Rasulullah menyempatkan diri untuk memegangnya. Perbuatan Rasulullah memegang Rukun Yamani dalam tawaf ini oleh para ulama kemudian disimpulkan sebagai salah satu sunnah dalam tawaf. Ketiga, Rukun Syami. Pojokan Ka'bah ini letaknya ada di sisi barat dari bangunan Ka'bah. Penamaan sudut ini pun dinisbatkan atau disandarkan dengan arahnya. Karena jika ditarik garis lurus, maka akan sampai di negeri Syam. Keempat, Rukun Iraki. Rukun Iraki yang terletak di sisi utara. Jika ditarik garis lurus akan sampai pada negeri Irak. Dua sudut Ka'bah terakhir ini, yakni Rukun Syami dan Iraki, inilah sudut yang pernah bergeser. Dari bangunan yang didirikan Nabi Ibrahim bersama putranya mengalami sedikit pengurangan panjang sisi, karena keterbatasan dana dalam renovasi Ka'bah pada masa Quraisy, tepatnya pada saat Nabi Muhammad masih berusia 30 tahunan, sebelum kenabian. Dua sudut ini juga tidak memiliki keutamaan khusus. Rasulullah pun tidak memegang dua sudut ini dalam prosesi tawaf. Maka jika dilihat sekarang kedua sudut Ka'bah ini tetap ditutup dengan kiswah. Sementara Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani sudutnya diberi sedikit celah agar para jamaah dapat langsung memegang bangunan Ka'bah. Selanjutnya, marilah kita lihat lebih detail tentang Rukun Yamani ini. Rukun Yamani adalah sudut Ka'bah bagian barat daya yang tempatnya sebelum tempat Hajar Aswad dari arah tawaf. Dinamakan Rukun Yamani karena posisinya berada di arah negara Yaman, yakni wilayah selatan kota Mekah. Sudut ini termasuk sudut yang tersisa dari sudut-sudut Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Berbeda dengan dua tiang lainnya, yaitu sudut sebelah utara, keduanya dirobohkan oleh orang Quraisy saat pemugaran Ka'bah karena kekurangan biaya dalam pembangunannya. Mengusap rukun Yamani merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan yang agung. Ubaid bin Umair berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya menyentuh keduanya, yakni rukun Yamani dan Hajar Aswad, dapat menghapuskan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih. Cara mengusapnya, cukup menyentuhnya dengan tangan tanpa mengusap-usapnya berkali-kali. Disunahkan bagi orang yang berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad pada saat tawaf untuk membaca doa. Robbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka. Tidak disyariatkan untuk mencium rukun Yamani, atau mengarahkan isyarat tangan padanya, tidak pula mengusap wajah dengan kedua tangan seusai mengusapnya. Memakai nama negara tetangga untuk tempat-tempat suci memberi kesan tersendiri bagi penduduknya. Hal ini mengingatkan kepada kita tentang ajaran Islam dalam bertetangga, ternyata tidak hanya dalam ranah pribadi, namun meluas hingga ranah kehidupan bernegara. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke tanah suci, tawaf di seputar Ka'bah, dan berkesempatan mencium Hajar Aswad serta mengusap rukun Yamani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.